Berusaha lama menghantui Chelsea, The Blues terancam sanksi berat usai 74 dakwaan transfer. Chelsea berada di ambang keputusan penting terkait 74 dakwaan yang dilayangkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris. Putusan atas kasus ini diperkirakan akan diketahui dalam waktu yang dekat, menyusul proses sidang yang dikabarkan bakal rampung pada pekan ini. Rangkaian dakwaan tersebut berkaitan dengan dugaan pembayaran kepada agen yang tidak dilaporkan, serta penggunaan perantara tak terdaftar dalam sejumlah aktivitas transfer The Blues. Akibatnya Chelsea bisa dihukum pengurangan poin. Nova Arianto seleksi 48 pemain. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto menjelaskan perkembangan pemusatan latihan. Ia juga memaparkan jumlah pemain yang terlibat dalam proses seleksi tersebut. Nova memastikan bahwa tahap seleksi kali ini dilakukan dalam 2 gelombang untuk memperluas pemantauan talenta. Pasalnya ia ingin melihat banyak talenta untuk Timnas U20. Jadi total ada sekitar 48 pemain yang kita lihat, dan kita lihat seberapa banyak pemain yang akan kita bawa di proses lagi, ujar dari sang pelatih. Gara-gara Donald Trump, Infantino dilaporkan ke Komite Etik FIFA. Gianni Infantino dituduh melanggar kode etik FIFA. Kedekatannya dengan Donald Trump menjadi alasan utama. Mengutip ESPN, organisasi hak asasi manusia Foursquare mengajukan permohonan penyelidikan atas dugaan Infantino melanggar kode etik dari FIFA. Itu dipicu aksinya baru-baru ini yang memberikan Donald Trump gelar sebagai tokoh perdamaian. Para pemain Liverpool masih butuh Mohamed Salah. Mohamed Salah disarankan menurunkan egonya dan menyudahi dramanya. Rekan-rekannya di Liverpool masih membutuhkan sang pemain. Seperti diketahui, Mo Salah baru-baru ini belak-belakan ungkapkan situasinya di Liverpool. Salah merasa seperti dikambing hitamkan, dan para pemain Liverpool mengakui masih membutuhkan Mohamed Salah. Mereka meminta Salah menyudahi drama yang terjadi dengan meminta maaf. Ini tidak tergantung kepada saya soal siapa yang perlu meminta maaf. Ini soal Salah dengan perasaannya sendiri, ujar dari kapten tim Virgil van Dijk. Jose Mourinho raih kemenangan ketiga atas Conte. Benfica meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Napoli pada matchday ke-6 fase Liga Champions. Hasil ini kembali menegaskan dominasi Jose Mourinho atas Antonio Conte dengan 3 kemenangan dari 8 pertemuan mereka. Richarlison membuka skor menjelang turun minum sebelum Leandro Barreiro menggandakan keunggulan dari Benfica. Dengan kemenangan ini, Benfica naik ke urutan ke-25 klasemen Liga Champions dengan koleksi 6 poin. Hanya berjarak 1 poin dari zona playoff. Sementara itu, Napoli harus puas berada di peringkat ke-23. McKennie dan juga David beri 3 angka untuk Bianconeri. Juventus berhasil meraih kemenangan atas Pavos di matchday ke-6 fase Liga Champions. Juventus baru bisa memecah kebuntuan di babak yang kedua. Christian McKennie dan juga Jonathan David masing-masing menyumbangkan 1 gol untuk Juventus. Hasil ini membuat Juventus mengemaskan 9 poin dari 6 laga dan kini berada di urutan ke-17 klasemen sementara. Les Paris yang tertahan di San Mamés. Athletic Bilbao dan PSG harus puas berbagi angka 0-0 pada matchday ke-6 fase Liga Champions. Duel Atletico versus PSG berlangsung sengit, namun sayangnya sejumlah peluang emas gagal dikonversikan menjadikan gol. Dengan hasil ini, PSG berada di peringkat ketiga klasemen grup dengan koleksi 13 poin, sementara Bilbao menghuni urutan ke-28 dengan koleksi 5 poin. Erling Haaland runtuhkan Santiago Bernabeu. Manchester City berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas Real Madrid pada matchday ke-6 fase Liga Champions. Real Madrid sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Rodrigo, namun Manchester City kemudian bangkit cepat melalui gol dari Nico Orelli dan juga penalti Erling Haaland. Kemenangan ini membuat Manchester City mengumpulkan 13 poin dan kini menempati posisi 4 klasemen. Sementara itu Real Madrid tertahan di posisi ke-7 dengan koleksi 12 poin. Gunners terlalu perkasa untuk klub Brugge. Arsenal berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat bertamu ke markas klub Brugge di matchday ke-6 Liga Champions. Panglima The Wicked tampil apik dengan mencetakkan 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dipersembahkan oleh Gabriel Martinelli. Hasil ini membuat Arsenal terus tertahan di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin dari 6 pertandingan.
Henry Mkhitaryan serahkan masa depannya di tangan Inter. Henry Mkhitaryan tidak bisa memberikan kepastian mengenai masa depannya bersama Inter Milan. Ia menegaskan masa depannya kini berada di tangan para petinggi Lavinia Mata. Kontrak yang mengikat Mkhitaryan di Inter akan habis di musim panas 2026. Itu artinya Mkhitaryan bisa saja hengkang secara cuma-cuma apabila manajemen Lavinia Mata tak segera memberikannya kontrak yang baru. Kontrak saya bersama Inter masih berlaku hingga musim panas ini. Apabila manajemen ingin memberikan kontrak baru, maka kami pasti akan melakukan diskusi ketika waktunya tiba, ujar dari Mkhitaryan. Mirip Gonzalo Higuain, Christian Pulisic bisa jadi striker utama AC Milan. Christian Pulisic pada dasarnya adalah seorang winger, namun ia kini mulai memainkan peran sebagai striker dan diprediksi akan menjadi striker utama bagi AC Milan. Calcio Mercato berpendapat bahwa Pulisic dapat menjadi pemain yang setara bagi pelatih Max Allegri, seperti yang pernah dilakukannya kepada Gonzalo Higuain, terlepas dari latar belakangnya sebagai seorang winger. Rekor gol pemain asal Amerika Serikat tersebut lebih baik daripada striker manapun di liga dan hanya kalah satu striker di Eropa, dan hal ini menunjukkan betapa tajamnya ia di depan gawang lawan. Jesus kembali berjaya di lini depan Arsenal. Gabriel Jesus akhirnya kembali merumput lagi setelah cedera panjang. Striker Arsenal itu tampil cukup mengancam lawan dalam comeback-nya tersebut. Manajer Mikel Arteta langsung memainkan Jesus setelah skor 3-0. Dia masuk menggantikan Victor Gyökeres di menit ke-62. Gabriel Jesus sebelumnya istirahat panjang karena mengalami cedera ACL pada lutut kirinya, dan masalah itu didapat pada 12 Januari 2025 saat melawan Manchester United di ajang Piala FA. Jarang dipakai di Atletico, Lazio siap boyong Giacomo Raspadori. Giacomo Raspadori jarang mendapatkan menit bermain bersama Atletico musim ini. Situasi tersebut lantas membuat Lazio tertarik untuk bisa membawa pulang Raspadori ke Italia dalam waktu yang dekat. Raspadori harus kalah saing dengan sejumlah pemain depan Atletico lainnya, mulai dari Julian Alvarez, Antoine Griezmann, dan juga Alexander Sørloth. Dalam laporan terbaru yang ditulis oleh jurnalis Alfredo Pedula, tim elang ibu kota siap memboyong Raspadori pada bursa transfer Januari nanti. Manchester City masih hidupkan minat kepada wonderkid AS Monaco. Manchester City sempat dikabarkan tertarik mengangkut wonderkid AS Monaco yakni Magnus Agliose, dan seiring berjalannya waktu asa untuk membawa pemain 23 tahun itu ke Manchester City masih hidup. Monaco dikabarkan ingin gelarnya pergi dengan mahar mencapai 70 juta euro, sehingga tim-tim peminat mundur teratur dan membuat sang pemain tetap tertahan di tim kerajaan. Meski begitu, di tengah pasang surutnya performa dari sang pemain, masih ada ketertarikan untuknya, dan Manchester City masih memantau perkembangan dari sang pemain. Napoli siap tumbalkan Lorenzo Luca demi datangkan Kobbie Mainoo. Napoli mulai menyusun langkah konkret untuk mempercepat perburuan gelandang muda Manchester United Kobbie Mainoo. Klub asal Naples itu disebutkan siap melakukan manuver internal, termasuk kemungkinan melepas Lorenzo Luca demi membuka ruang finansial dan juga teknis agar transfer tersebut bisa direalisasikan secepat mungkin. Di sisi lain, Napoli mendapatkan sinyal positif. Kobbie Mainoo dikabarkan bersedia menerima tantangan baru bersama I Pordenone dan membuka peluang pindah ke Serie A di musim dingin nanti. Kesediaan dari sang gelandang menjadi kabar baik bagi Napoli yang tengah mencari opsi segar di lini tengah. Mo Salah cari alternatif, jual diri ke Barcelona hingga Bayern Munchen. Situasi Mo Salah di Liverpool memasuki fase yang penuh tanda tanya. Penyerang senior asal Mesir itu dikabarkan mulai mencari jalan keluar dari Anfield setelah musim yang berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam perkembangan terbaru, Mo Salah disebutkan telah menawarkan dirinya kepada 3 klub elit Eropa, yakni Barcelona, Bayern Munchen, dan juga Real Madrid, dengan harapan tetap berkarir di level tertinggi di benua biru. Laporan media Spanyol VAS menyebutkan bahwa ketika raksasa Eropa tersebut berpeluang memboyong Mo Salah di tahun depan, ketidakpuasan dari sang pemain di Liverpool diyakini menjadi faktor utama.
Hansi Flick desak Barcelona datangkan gelandang Bundesliga. Pelatih Barcelona Hansi Flick mendesak klub agar mendatangkan gelandang asal Jerman yang kini telah tampil gemilang bersama Stuttgart di Bundesliga, yakni Angelo Stiller. Dalam kompetisi yang penuh dengan banyak talenta muda, Angelo Stiller menjadi salah satu nama yang menonjol berkat kesuksesannya yang luar biasa di klub tersebut. Menurut laporan dari VHS, Hansi Flick telah mengajukan permintaan khusus kepada Direktur Olahraga Deco dan meminta untuk bisa memboyong gelandang berusia 24 tahun tersebut ke Barcelona. Hansi Flick yang tetap mengikuti perkembangan sepak bola Jerman dengan seksama, percaya Stiller memiliki apa yang dibutuhkan oleh pemain untuk bisa menjadi gelandang sukses di Camp Nou nantinya. Kejutan Xabi Alonso dipecat, Real Madrid tunjuk Jurgen Klopp sebagai pengganti. Nama Jurgen Klopp dilaporkan muncul sebagai kandidat potensial pengganti dari Xabi Alonso di Real Madrid. Manajer asal Jerman itu yang mundur dari dunia kepelatihan usai meninggalkan Liverpool, ini bekerja sebagai kepala sepak bola global Red Bull dan disebut menjadi satu dari 3 nama yang dipertimbangkan oleh Madrid di tengah krisis di Santiago Bernabeu. Meski Jurgen Klopp berkali-kali menegaskan dirinya tak lagi tertarik kembali ke kursi pelatih, namun mantan manajer dari Liverpool tersebut tetap mencuat dalam diskusi internal dari Real Madrid. Jurgen Klopp dipandang sebagai sosok yang kuat yang mampu memulihkan otoritas dalam skuad yang nampak terpecah belah.